Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulastri Nursin, NIM 1811051 dari Institut Agama Islam Negeri IAIN Parepare, Fakultas Tarbiyah Prodi Pendidikan Agama Islam. Nah, baiklah, di sini saya akan membuat video pembelajaran terkait dengan materi paradigma sosiologi pendidikan. Nah, sebelum itu perlu kita ketahui bahwa apa sih sebenarnya paradigma sosiologi pendidikan ini? Nah, paradigma sosiologi pendidikan ialah cara pandang seseorang terhadap diri dan lingkungannya yang akan memengaruhi dalam berpikir, bersikap, dan bertindak. Nah, paradigma juga dapat berarti seperangkat asumsi, konsep, nilai, dan praktik yang diterapkan dalam memandang realitas dalam sebuah komunitas yang sama. Nah, paradigma sosiologi pendidikan yaitu kerangka berpikir dalam masyarakat yang menjelaskan bagaimana cara pandang terhadap fakta kehidupan sosial dan perlakuan terhadap ilmu atau teori yang ada. Nah, paradigma ini juga menjelaskan bagaimana meneliti dan memahami suatu masalah, serta kriteria pengujian sebagai landasan untuk menjawab suatu masalah. Selanjutnya, ada 4 kelompok besar paradigma sosiologi pendidikan ini. Nah, yang pertama yaitu paradigma fakta sosial. Nah, yang kedua, paradigma definisi sosial. Yang ketiga, paradigma perilaku sosial. Dan yang keempat yaitu paradigma integratif atau multi paradigma. Baiklah, kita kembali ke kelompok pertama dari paradigma sosiologi pendidikan itu, yaitu paradigma fakta sosial. Nah, paradigma fakta sosial ini yaitu dia memandang masyarakat sebagai kenyataan atau fakta yang berdiri sendiri, terlepas dari persoalan apakah individu-individu menyukainya atau tidak menyukainya. Masyarakat dalam strukturnya itu atau bentuk pengorganisasian, peraturan, hierarki kekuasaan, peranan-peranan, nilai-nilai, dan apa yang disebut sebagai peranata sosial. Ini merupakan fakta yang terpisah dari individu, namun memengaruhi individu tersebut. Selanjutnya, poin yang kedua, yaitu paradigma definisi sosial. Nah, paradigma definisi sosial ini, dia memandang bahwa pokok persoalan sosiologi adalah bagaimana memahami tindakan sosial antara hubungan sosial, di mana tindakan yang penuh arti itu ditafsirkan untuk sampai pada penjelasan yang kausal. Struktur dan intuisi sosial merupakan satu kesatuan yang membentuk tindakan manusia yang penuh arti atau makna. Nah, tindakan sosial ini merupakan tindakan individu yang mempunyai makna atau arti yang subjektif bagi dirinya dan diarahkan kepada tindakan orang lain. Nah, sebaliknya, tindakan individu yang diarahkan kepada benda mati atau objek fisik semata tanpa dihubungkan dengan tindakan orang lain itu bukan suatu tindakan sosial. Kemudian, poin yang ketiga yaitu paradigma perilaku sosial. Nah, paradigma perilaku sosial ini dia memandang bahwa objek studi yang konkret atau realistik itu adalah perilaku manusia yang nampak serta kemungkinan perulangannya. Menurut paradigma ini, tingkah laku seorang individu mempunyai hubungan dengan lingkungan yang memengaruhinya dalam bertingkah laku. Nah, tingkah laku manusia atau individu di sini lebih ditentukan oleh suatu di luar dirinya, seperti norma-norma, nilai-nilai atau struktur sosialnya. Jadi, dalam hal ini, individu itu kurang sekali memiliki kebebasan. Nah, selanjutnya, poin yang keempat atau yang terakhir yaitu paradigma integratif atau multi paradigma, atau juga dikatakan sebagai paradigma jalan tengah. Nah, paradigma ini dia berusaha menawarkan perpaduan berbagai paradigma yang ada. Nah, paradigma integratif ini berusaha menjelaskan semua tingkat realitas sosial yang ada sesuai dengan tingkat kebutuhan analisis dari para ilmuwan sosial. Nah, adapun teori pendukung dari masing-masing keempat kelompok besar dari paradigma sosiologi pendidikan ini. Nah, yang pertama yaitu dari paradigma
fakta sosial yang didukung oleh teori fungsionalisme struktural dan teori konflik. Nah, yang kedua yaitu paradigma definisi sosial yang didukung oleh teori aksi, teori interaksionisme simbolik, teori fenomenologi, dan teori etnometodologi. Nah, yang ketiga yaitu paradigma perilaku sosial yang didukung oleh teori behavioral sosiologi dan teori pertukaran. Nah, yang keempat yaitu paradigma integratif atau multi paradigma yang didukung oleh teori konstruksi sosial dan teori strukturasi. Cukup sampai sinilah materi yang sempat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Syukron. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.